Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pembelajaran melalui belajar dari rumah ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di teori produksi. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penerimaan produksi. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang biaya-biaya produksi. Oke, mari sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini bermanfaat adanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita akan mulai dari apa itu biaya produksi ya. Seperti yang mungkin kalian sudah ketahui bahwa produksi itu berlangsung dengan jalan mengolah input atau masukan ya untuk menjadi keluaran atau produk, atau biasa juga disebut dengan output ya. Masukan ini merupakan pengorbanan biaya yang tidak dihindari untuk melakukan kegiatan produksi. Setiap pengusaha harus dapat menghitung biaya produksi agar dapat menetapkan harga pokok barang yang dihasilkan. Nah, untuk menghitung biaya produksi, terlebih dahulu harus dipahami pengertiannya ya. Nah, apa itu biaya produksi? Oke, mari perhatikan slide di samping ya. Biaya produksi adalah sejumlah pengorbanan ekonomis yang harus dikorbankan untuk memproduksi suatu barang. Nah, menetapkan biaya produksi berdasarkan pengertian tersebut tentu memerlukan kecermatan karena ada yang mudah diidentifikasi ya, tetapi ada juga yang sulit diidentifikasikan serta sulit dihitungnya. Oke, nah biaya produksi dapat meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku atau bahan dasar, termasuk di dalamnya itu bahan setengah jadi ya. Nah, yang kedua, bahan-bahan pembantu atau bahan penolong. Yang ketiga, tentu upah tenaga kerja. Dari upah tenaga kerja semacam pegawai rendahan atau kuli ya, hingga sampai jenjang manajerial atau direktur. Yang keempat, penyusutan peralatan produksi. Nah, yang kelima, uang modal atau sewa dan sebagainya ya. Lalu yang keenam, ada juga biaya penunjang, seperti misalnya biaya angkut, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, biaya listrik, biaya air, telepon ya, biaya keamanan, biaya asuransi dan sebagainya. Lalu yang ketujuh, ada biaya pemasaran seperti pemasangan iklan ya, dan yang lainnya. Promosi misalnya, itu masuk biaya pemasaran. Dan yang terakhir yang kedelapan, tentu pajak ya. Oke, secara umum biaya-biaya tersebut dapat dibagi dalam 3 komponen biaya, yaitu yang pertama, komponen biaya bahan. Ini meliputi semua bahan yang terkait langsung dengan kegiatan produksi. Nah, yang kedua, komponen biaya gaji ya, atau upah tenaga kerja. Nah, yang ketiga, komponen biaya umum atau biaya overhead pabrik. Ini meliputi semua pengorbanan yang menunjang terselenggaranya proses produksi. Oke, sampai sini sudahkah Anda memahami mengenai pengertian biaya produksi? Kalau Anda belum pahami, silakan diulangi lagi ya. Nah, untuk meningkatkan pemahaman Anda, silakan Anda perhatikan di lingkungan sekitar Anda. Apabila di situ ada perusahaan ya, atau mungkin ada orang yang bekerja untuk membuat suatu barang, kalian bisa perhatikan ada biaya apa saja yang terdapat dalam proses produksi tersebut. Baik, yang berikutnya kita lihat jenis-jenis biaya produksi. Menurut jenis-jenis biaya produksi ada yang jumlahnya tetap dan ada yang jumlahnya berubah sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ya.
Yang pertama yang disebut sebagai biaya tetap atau fixed cost, biasa disingkat dengan FC ya. Nah, biaya tetap ini adalah biaya yang dalam periode tertentu jumlahnya tetap, tidak tergantung pada jumlah produksi yang dihasilkan. Biaya ini sifatnya tetap hanya sampai periode tertentu ya, atau batas produksi tertentu. Ini bisa saja berubah ya ketika sudah melewati batas tersebut ya. Contoh misalnya biaya penyusutan mesin, biaya penyusutan gedung, pajak perusahaan, biaya administrasi. Nah, biaya besarnya biaya total dari biaya tersebut ini bisa disebut sebagai biaya tetap total ya, atau total fixed cost ya. Nah, biaya tetap total atau total fixed cost ini merupakan jumlah keseluruhan biaya total yang dikeluarkan dalam satu periode waktu tertentu. Perhatikan contoh berikut. Suatu perusahaan misalnya menghasilkan produksi 800 unit dengan biaya total tetap ya, atau biaya tetap total sebesar 250.000. Berapakah biaya tetap yang dikeluarkan jika produksinya itu kurang dari 800 unit? Bagaimana? Bisa? Oke, bagus. Tentu jawabannya adalah 250.000. Kenapa demikian? Ya, karena berapapun produksi yang dihasilkan, besarnya biaya tetap itu tidak berubah. Artinya, jawabannya adalah sebesar 250. Oke, yang kedua, biaya variabel atau variable cost, atau biasa disingkat dengan VC ya. Nah, biaya variabel ini adalah biaya produksi yang jumlahnya berubah sesuai dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Nah, jika produksi sedikit, biaya variabel tentu akan sedikit. Demikian sebaliknya, jika produksinya banyak, tentu biaya variabelnya juga akan besar ya, akan lebih banyak. Contohnya apa? Ada biaya bahan mentah, ada biaya upah tenaga kerja, ada biaya bahan pembantu dan sebagainya. Nah, besarnya biaya-biaya tadi kalau di total, ini yang dikatakan sebagai biaya variabel total atau total variable cost ya. Nah, yang dimaksud dengan biaya variabel total ini adalah jumlah seluruh biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk. Nah, untuk menghitung besarnya biaya variabel total ini, Anda bisa menggunakan rumus berikut. Total variable cost itu sama dengan variable cost dikali kuantitas ya, jumlah barangnya ya. Contohnya begini. Suatu produksi itu dihasilkan sebanyak 400 unit. Biaya variabelnya per unit adalah 2.000. Maka berapakah biaya variabel total? Nah, Anda bisa kalikan saja ya. Total variable cost-nya adalah variable cost dikalikan jumlah produk yang dihasilkan ya. Itu berarti total variabelnya berarti sama dengan 2000 dikalikan 400 unit ya. Sama dengan berapa? 800.000. Nah, apakah Anda sudah mengerti dengan dua jenis biaya produksi ini? Oke. Baik, kita lanjutkan dengan biaya total ya. Nah, biaya total atau total cost ini biasa disingkat dengan TC ya. Nah, biaya total ini adalah seluruh biaya yang dikorbankan yang merupakan totalitas biaya tetap ditambah biaya variabel ya. Besarnya biaya total dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. TC sama dengan TFC ditambah TPC ya. Nah, contohnya produk sebanyak 800 unit memerlukan biaya tetap sebesar 250.000 dan biaya variabel per unitnya 4.000. Maka berapakah besarnya biaya total? Nah, kalian tinggal hitung. Yang pertama tentu sudah diketahui total fixed cost-nya itu 250.000 loh ya. Tapi berapa sekarang total variabel cost-nya? Nah, berarti 800 dikalikan 4.000.
Total variable cost-nya adalah 3.200.000. Sehingga total cost-nya adalah 250.000 ditambah 3.200.000. Kemudian total cost-nya adalah 3.450.000. Oke, itulah 3 macam biaya ya. Nah, yang berikut tentang biaya rata-rata. Berdasarkan perhitungan rata-rata, kita mengenal ada 4 konsep biaya sebagai berikut. Yang pertama, biaya tetap rata-rata atau Average Fixed Cost ya, atau AFC, di mana ini maksud dengan biaya tetap rata-rata itu adalah biaya tetap yang dibebankan pada tiap produk ya, atau produk per unit yang dihasilkan. Average Fixed Cost atau AFC ini dapat dihitung dengan cara membagi total fixed cost dengan key ya, atau jumlah produk. Nah, perhatikan rumus berikut ini ya. Kalau Anda perhatikan, karena total fixed cost ini dalam satu waktu periode tertentu itu tetap, maka semakin besar kuantitasnya, maka AFC-nya itu akan semakin kecil. Demikian sebaliknya, kalau jumlah kuantitas itu kecil, maka AFC-nya itu semakin besar ya. Lalu yang berikutnya ada biaya variabel rata-rata atau average variable cost, AVC ya. Nah, biaya variabel rata-rata ini adalah biaya variabel yang dibebankan pada tiap unit produk yang dihasilkan. Dapat dihitung dengan cara membagi total variable cost dibagi dengan jumlah produknya atau key ya. Perhatikan rumusnya. Yang berikutnya adalah biaya rata-rata atau average cost, AC ya. Biaya rata-rata ini adalah biaya produksi per unit produk yang dihasilkan. AC dapat dihitung dengan cara TC atau total cost dibagi dengan key atau jumlah produk. Perhatikan rumus berikut ini ya. Nah, yang berikutnya adalah biaya marginal. Nah, marginal cost atau MC ya adalah biaya tambahan yang diperlukan untuk satu unit produk yang dihasilkan. Munculnya marginal cost ini diakibatkan adanya perluasan produksi ya yang dilakukan perusahaan dalam rangka menambah jumlah produk yang dihasilkan. Marginal cost atau MC ini dapat dihitung dengan cara memperhitungkan terlebih dahulu tambahan total cost atau delta TC ya dibagi dengan tambahan produk atau delta Q. Jika dirumuskan sebagai berikut, kalian bisa lihat di layar berikut ya. Baik, kita lihat contohnya sebagai berikut. Sebuah pabrik sepatu menghasilkan 5 pasang sepatu dengan perincian sebagai berikut. Biaya tetapnya 6.000, biaya variabelnya total ya 29.250, sehingga total biayanya adalah 35.250. Kemudian pabrik sepatu itu menambah produksi menjadi 51 unit dengan perincian sebagai berikut. Biaya variabelnya itu 6.000, lalu kemudian biaya variabel totalnya itu 35.000, sehingga total biayanya adalah 41.000. Pertanyaannya adalah berapakah biaya marginalnya? Kan kalian bisa lihat sini total biaya marginalnya berarti adalah, kita cari dulu delta TC-nya ya. Delta TC-nya berarti TC yang terakhir yang 51 ya dikurangi TC yang 50, sehingga 41.000 dikurangi 35.250 sama dengan delta TC-nya adalah 5.750. Kemudian delta Q-nya berapa? 51 dikurangi 50, delta Q-nya adalah 1. Dengan demikian, marginal cost-nya adalah 5.750 dibagi 1. Marginal cost-nya adalah 5.750. Oke, sampai sini apakah Anda memiliki permasalahan dalam memahami jenis-jenis biaya produksi? Nah, jika masih kurang jelas, silakan kalian pelajari ulang ya. Putar ulang video ini untuk lebih memahami konsep-konsep biaya yang kita coba tuangkan dalam nanti berikut ini dalam tabel ya dengan grafiknya. Nah, pembahasan berikut kita akan melihat bagaimana gambaran biaya produksi dalam tabel dan grafik ya.
Nah, untuk memperjelas mengenai konsep biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, biaya total rata-rata, kemudian biaya marginal, mari kita tuangkan dalam bentuk tabel. Dan nanti kita gambarkan bagaimana grafik atau kurvanya ya. Perhatikan tabel berikut ini. Ya, pada kolom pertama ada kolom jumlah produksi. Kemudian pada kolom kedua ada kolom biaya tetap total. Karena biaya tetap total, berapapun jumlah produksinya maka biaya tetap ya. Kalau di sini digambarkan sebesar 20.000. Biaya jumlah produknya dari 1 sampai 8 ya. Kemudian di situ ada biaya tetap rata-rata. Kalian bisa hitung, berarti biaya tetap rata-rata ya adalah total fixed cost-nya dibagi jumlah produksi ya. Kita ambil contoh misalnya yang nomor 2, jumlah produksinya 2. Ketika biaya tetapnya 20.000, jumlah produksinya 2, biaya tetap rata-ratanya adalah 20.000 dibagi 2. Itu 10.000. Kalian bisa hitung yang berikutnya ya. Kemudian dari tabel di atas, nanti besarnya total fixed cost ini tidak berubah. Namun biaya tetap rata-rata itu kalian bisa lihat semakin besarnya jumlah produk, maka biaya tetap rata-rata itu akan semakin kecil ya. Kalau digambarkan akan seperti ini kurvanya atau grafiknya ya. Yang berikut terhadap biaya variabel rata-rata ya. Biaya variabel dan biaya variabel rata-rata. Kalian bisa lihat sini, ini jumlah produknya sama misalnya 1 sampai 8 produknya ya. Tapi kalian bisa lihat di sini total biaya variabel totalnya adalah kalau produknya 1, total variabel cost-nya 5. Produknya 2, defisinya 9. Produknya 3, defisinya 12. Lalu berapa biaya variabel rata-rata atau AVC ya? Nah, caranya adalah tentu kita membagi total variabel cost dibagi dengan jumlah produksi ya. Contoh misalnya pada jumlah produksi yang 3, di situ diketahui biaya variabel totalnya adalah 12, berarti 12 dibagi 3. Dengan demikian biaya variabel rata-ratanya adalah 4 ya. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kalau digambarkan kurvanya seperti ini ya. Lalu kita lihat sini bagaimana kalau pada tabel biaya total dan biaya rata-rata ya, serta grafik seperti apa. Dengan data yang sama ya, maka kita bisa lihat biaya total variabel ya. Kita lihat ini tabelnya ya. Jumlah produksinya 1 sampai 8. Lalu biaya tetapnya, kalau tetap berarti jumlahnya nilainya akan sama ya. Sini 20 misalnya. Biaya variabel kalian bisa lihat sini variasi. Kalian perhatikan di kolom biaya variabel total, maka biaya totalnya adalah jumlah dari biaya tetap total TFC ditambah biaya variabel total atau TVC ya. Yaitu berarti 20 tambah 5, 25 itu untuk produk yang pertama dan seterusnya ya. Lalu biaya total rata-ratanya berarti apa? Nah, biaya total ini atau TC dibagi jumlah produksi, dibagi Q. Contohnya misalnya pada produk sebesar 5 ya, jumlah produksi 5. Situ biaya totalnya adalah 45, maka biaya total rata-ratanya adalah 45 dibagi 5 sama dengan 9. Kalau dibuatkan grafiknya akan seperti ini ya. Dan berikut mari kita lihat bagaimana biaya marginal. Nah, kalau biaya marginal tadi apa? Marginal cost adalah delta TC dibagi delta Q. Jadi ada perubahan atau tambahan dari biaya total dibagi dengan perubahan atau tambahan dari jumlah produksi. Nah, contohnya begini. Misalnya pada produksi yang kedua, jumlah produksi 2.
biaya totalnya itu adalah 29. Sebelumnya pada jumlah produksi 1, biaya totalnya ada 25. Maka delta TC yaitu 29 dikurangi 25 dibagi delta Q yaitu 2 dikurangi 1 sama dengan 4 dibagi 1, sehingga marginal cost-nya adalah 4. Ya, kalian bisa hitung untuk biaya marginal yang lainnya ya dengan cara yang sama. Kalau digambarkan akan seperti ini grafiknya. Nah, jika keempat biaya tersebut digabung, maka akan tampak kurang lebih seperti ini ya. Tentu sangat tergantung data yang ada. Ya, artinya ini tidak akan bertumpuk nantinya. Kalian bisa lihat bahwa kurva atau grafik average fixed cost itu akan terus turun. Ya, akan melandai turun gitu ya. Sedangkan pada kurva average variable cost, average cost, dan marginal cost ini akan terus meningkat, dia akan ke atas. Nah, kurva marginal cost itu akan memotong senilai yang terendah pada kurva average cost ya. Yang bisa lihat di situ ada titik potong antara marginal cost dengan average cost. Oke, itulah materi tentang biaya produksi. Mudah-mudahan Anda memahami materi ini. Apabila kurang dipahami, kalian bisa kembali memutar video ini dari awal, dan semoga kalian bisa mendapatkan manfaatnya. Dari saya itu saja. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.